Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai e-commerce gramedia.com. Ini diri saya, Dera Nursi Panawa, ada Aulia Dwi Ramadhani, Dian Wirdayana, dan Esther Fania Sowisa. Langsung saja untuk pemateri pertama, saya persilahkan Esther. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan pada slide ketiga mengenai keunikan feature dalam e-commerce Gramedia. Secara umum, ada 8 feature keunikan dari e-commerce sendiri. Yang pertama, ubiquity. Yang kedua, global reach. Yang ketiga, universal standard. Yang keempat, richness. Yang kelima, interactivity. Yang keenam, information density. Yang ketujuh, personalization. Yang kedelapan, social technology. Menurut kelompok kami, keunikan feature e-commerce pada Gramedia adalah yang pertama, ubiquity. Gramedia sendiri merupakan e-commerce yang mudah ditemukan di mana saja. Website Gramedia pun mudah diakses oleh semua kalangan. Jadi artinya e-commerce ini dia memiliki outlet di mana-mana saja. Dan dengan semakin canggih teknologi yang ada, pihak Gramedia sendiri dia membuat website yang memudahkan para customer atau pelanggan untuk mengakses dan memperoleh sebuah produk. Yang kedua, global reach. Teknologi ini sangat luas dan memungkinkan e-commerce cepat berkembang sehingga memudahkan konsumen berbelanja melalui website atau aplikasi. Yang terakhir, interactivity. Adanya interaksi antara pembeli dan penjual dalam website tersebut, baik interaksi yang dilakukan di sebuah outlet atau dalam website ini merupakan hubungan timbal balik antara pembeli dan penjual. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Esther. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Aulia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tipe atau jenis e-commerce. Jadi, umumnya e-commerce itu ada beberapa jenis, yaitu e-commerce business to business, ada business to konsumen, dan konsumen to konsumen. Nah, Gramedia sendiri termasuk ke dalam business to konsumen, yang dimana Gramedia ini langsung melakukan penjualan kepada konsumennya. Next. Oke, saya jelaskan secara singkat mengenai bisnis dari Gramedia. Jadi Gramedia.com adalah toko buku online terbesar yang ada di Indonesia. Gramedia sejak tahun 2010 dibawahi oleh Kompas Gramedia Group of Retail dan Publishing. Nah, pada tahun 2016, barulah Gramedia.com diambil alih oleh Kompas Gramedia Group of Digital dan dinaungi oleh Gramedia Digital Nusantara hingga saat ini. Gramedia.com adalah e-commerce toko buku online yang menjual beragam buku bestseller dari sejumlah penerbit ternama. Juga menjual alat tulis hingga kebutuhan kantor. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Aulia. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai model bisnis online, mengenai model bisnis dari e-commerce Gramedia.com. Jadi model bisnis dari Gramedia.com itu sendiri adalah online retailers. Online retailers atau retail online merupakan model bisnis retail seperti bisnis retail di toko offline pada umumnya, tetapi yang membedakan adalah di online retailers, bisnisnya itu dilakukan melalui saluran online. Nah, Gramedia Group ingin beradaptasi dengan adanya era transformasi digital. Dan salah satu langkah yang telah mereka ambil untuk bisa membawa kultur startup ke perusahaan mereka adalah dengan memisahkan kantor Gramedia Digital. Jadi mereka memisahkan Gramedia Digital dari Gramedia Group dengan tujuan untuk
mendukung percepatan transformasi digital di Gramedia Group itu sendiri. Jadi Gramedia Group dipercayakan untuk menjalankan bisnis mereka secara independen dan melakukan konsolidasi dengan grup utama. Next. Nah, untuk segmen pasar dari Gramedia.com sendiri, itu sama saja dengan Gramedia di toko offline pada umumnya. Jadi Gramedia.com dan Gramedia pada umumnya itu memiliki pangsa pasar yang sangat luas. Jadi segmen pasarnya itu dimulai dari kalangan anak-anak hingga dewasa. Hal ini dikarenakan Gramedia menyediakan banyak sekali variasi buku. Ada buku memasak, novel, e-books di Gramedia.com, majalah, hingga perlengkapan kantor. Bahkan alat musik dan alat tulis pun dijual di Gramedia.com dan juga Gramedia toko offline. Itu saja materi dari saya. Saya serahkan ke materi selanjutnya. Kepada Dian, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai revenue stream. Pengertian revenue stream adalah sumber-sumber yang berkontribusi mengisi kas perusahaan, baik secara langsung melalui proses pertukaran produk, jasa, atau tidak langsung, seperti hibah, investasi, dan semacamnya. Dalam bahasa Indonesia, revenue stream disebut dengan aliran pendapatan. Pada toko buku Gramedia meraih pendapatan atau keuntungan dari penjualan buku-buku dan kerjasama antara publisher dan bank. Selain itu, toko buku Gramedia juga mendapatkan keuntungan melalui penanaman saham. Kategori revenue stream terdiri dari dua, yaitu pendapatan transaksional dan pendapatan berulang. Untuk kategori Gramedia yang memenuhi pendapatan transaksional adalah aliran pendapatan yang dihasilkan dari transaksi jual beli sekali bayar. Jenis revenue stream satu ini hanya bisa dicatat sekali, yaitu tiap terjadinya transaksi antara konsumen dan perusahaan. Revenue stream atau aliran pendapatan Gramedia yaitu adanya aset sales, yaitu penjualan produk secara fisik, seperti buku, alat tulis, alat kantor, alat musik, dan alat olahraga lainnya. Adapun mekanisme harga yang digunakan adalah fixed pricing atau harga tetap. Pada PT Gramedia Asri terdapat total revenue stream adalah 268 miliar. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dian. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami terkait e-commerce Gramedia.com. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.